Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport, sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, sehingga kalian bisa beraktivitas dengan leluasa, tidak terhalang oleh apapun, terutama oleh wabah penyakit yang melanda daerah kita ini. Baiklah anak-anak, kepada yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, silahkan bagi yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan Bapak sampaikan mengenai materi-materi pembelajaran khususnya untuk kelas 2 ini. Baiklah anak-anak, kita lihat, tapi sebelum kita lihat dan kita mulai video ini terlebih dahulu, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, kita harus berdoa dulu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan dengan berdoa ini kita diberi kesehatan, diberi pemahaman yang kuat, sehingga materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan dapat kalian kuasai dengan baik. Baiklah, kita lihat ke slide selanjutnya. Ini kita sudah memasuki subtema 3. Ya, subtema 3 berarti kita awal sekarang. Pembelajaran 1 berarti kita masuk ke subtema 3, subtema yang baru, dan pembelajarannya otomatis baru juga. Untuk subtema 3 ini judulnya pengalamanku di rumah. Pembelajaran 1. Oke, kita lihat tujuan dari kalian melaksanakan pembelajaran ini banyak sekali anak-anak ya. Banyak sekali sampai 6. Tujuan pembelajaran 1. Dengan menggunakan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. 2. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. 3. Dengan mengamati gambar pengukuran panjang. Dengan mengamati gambar pengukuran panjang, siswa dapat menemukan konversi satuan panjang, sentimeter, dan meter dengan tepat. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter dan meter dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar, Beni melambaikan tangan. Siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan yang benar. Dan yang keenam, yang terakhir ya. Dengan mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan, siswa dapat melakukan gerak bagian
anggota tubuh dalam tarian dengan hitungan yang benar. Nah, ini anak-anak ya. Ini yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari materi ini. Banyak sekali, tapi kalau secara kita ringkas, cuma ada banyak ya, cuma ada 3 apa 4 yang harus kalian kuasai. Karena ada yang sama ya, ada yang sama seperti nomor 3, nomor 4 sama, nomor 5 dengan nomor 6 sama juga. Nomor 1 dengan nomor 2 sama, hanya 3. Berarti yang sebenarnya yang bisa, yang harus kamu kuasai. Karena itu, belajarlah yang rajin, dilihat videonya yang benar, jangan dipotong-potong ya. Selesaikan. Kalau belum paham, ulang kembali. Karena kita lihat subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Nah, itu sekarang judulnya ya. Judul untuk subtema 3 adalah pengalamanku di tempat bermain. Sini ada sebuah gambar dan ada bacaan ya. Kita baca sama-sama ya. Kamu ikuti juga biar kita sama-sama. Benny, anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan galah asin dan kasti. Juga drama kupu-kupu dan egrang, batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Nah, ini kita lihat ada anak-anak yang lagi bermain ini egrang batok kelapa ya. Batok kelapa dikasih tali, dia jalan di atas batok kelapa itu. Mungkin sekarang tak ada lagi permainan seperti ini ya. Jarang, bukan jarang, emang tidak ada lagi kayaknya. Jadi kalau bisa, marilah kita lestarikan permainan tradisional anak-anak kita ini ya. Ini juga sama nih, permainan egrang batok kelapa. Ini lagi bermain apa nih, kasti ya. Lagi bermain kasti. Galah asin tak ada di sini ya, galah asin tak ada. Harusnya permainan tradisional ini kita lestarikan. Galah asin ini permainan yang mengasihkan, asik sekali. Itu selain melatih kegesitan kita, biar kita lebih sehat lagi. Ada kekompakan juga. Di galah asin ini ada beberapa yang bisa kita ambil hikmahnya, kekompakan tim dan kegesitan kita. Ya, ini sebenarnya harus kita lestarikan permainan tradisional ini. Tapi sayang ya, sekarang anak-anak mungkin sudah tidak suka lagi bermain tradisional seperti zaman dahulu kala ya. Tapi mudah-mudahan lama-kelamaan permainan ini akan kalian gemari juga. Hari ini Benny masuk sekolah, bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian, Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyinggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian, Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, ini ya. Jadi, di dalam sebuah permainan atau kegiatan kalian sehari-hari yang kalian lakukan, pasti kita akan tidak sengaja menyenggol kawan atau bisa memukul kawan, tidak sengaja tapi ya. Maka kalian kalau sudah berbuat salah, usahakan untuk segera meminta maaf. Jangan diam aja ya.
Tolong yang misalkan kawan kita terjatuh oleh kita, seperti si Benny ini nyenggol Udin, Udin terjatuh, maka cepat kita bantu si Udin, kita berdirikan, kalau kotor kita bersihkan tangannya, kakinya, ya, atau celananya, kemudian kamu segera minta maaf. Kemudian yang merasa tersenggol pun, yang jatuh pun segera minta maaf. Segera memaafkan atas kejadian ini. Karena kejadian ini tidak sengaja dalam sebuah permainan atau dalam sebuah kegiatan, pasti itu akan terjadi ketidaksengajaan. Oleh karena itu, kalian harus cepat-cepat minta maaf dan memaafkan. Pokoknya harus saling memaafkan. Jangan sampai bermusuhan. Oke, anak-anak. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan cerita yang tadi, cerita dari atas tadi. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan di atas. Nomor 1, apa isi cerita di atas? Nih, apa isinya? Nih ya, apa isi cerita ini? Kemudian, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Nah, sudah ada di sini tadi ya, sudah kita baca. 3, kapan permainan itu dilakukan? Oke, ada juga di atas ya. Yang 4, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Yang terakhir, apakah Udin memaafkan Benny? Semuanya ada di bacaan ini. Kalau belum jelas, silahkan nanti kalau sudah selesai kamu ulang kembali videonya ya. Stop dulu, tulis dulu soalnya. Kalau sudah selesai, tapi nanti ya sudah selesai videonya, ulang kembali, silahkan dibaca kembali. Oke anak-anak. Benny menyenggol Udin. Nah, ini ada sebuah perbincangan ya. Perbincangan antara Benny dan Udin. Sini judulnya Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Nah, bagaimana cara meminta maafnya? Contohnya seperti ini. Ini ucapan Benny ya. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Si Udin menjawab, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Kemudian Benny menjawab lagi, lain kali saya akan berhati-hati. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin menjawabkan, wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Kemudian Benny menjawab, semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, dalam sebuah permainan, menang kalah itu biasa. Berarti kalau kelompok Benny menang, kelompok si Udin salah. Meskipun kelompok Udin kalah dia ya. Kalah tapi dia nggak marah dia. Malah memberi pujian. Ya, memberi pujian kepada kelompok yang menang. Nah, harusnya kamu seperti itu juga. Dalam sebuah permainan, kalau ada yang kalah, jangan merajuk, jangan marah-marah ya, tapi memberi selamat kepada yang menang. Oke, harusnya seperti itu dalam sebuah permainan. Biasakan ya, kalau bermain, kalah jangan marah, tapi memberi semangat kelompok kita, memberi semangat juga kepada yang menang, memberi selamat kepada yang menang ya. Ini ada pertanyaan. Berarti ini tugas keberapa? Kedua ya. Tugas kedua ini kamu disuruh baca, kemudian jawab. Baca sesuai dengan percakapan tadi. Percakapan antara si Benny dan Udin. Nomor 1, sebutkan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? 3, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? 4, siapa yang memaafkan? 5, simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan, tindakan apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi kesimpulannya kalau kita berbuat salah, kita harus apa? Ya, titik-titik. Oke, itu yang harus kalian
Jawab ya, ini sesuai dengan percakapan yang tadi Bapak baca di atas barusan ya. Yang Benny menyenggol Udin. Kamu baca lagi. Tapi nanti kalau sudah selesai ya. Kalau sudah selesai videonya, selesaikan dulu kata Bapak, selesaikan dulu videonya, baru ulang kembali. Kalau perlu ditulis, stop dulu, tulis dulu, baru lanjut. Gitu ya. Caranya biar informasi tidak terpotong-potong. Nah, di sini ada sebuah gambar pensil dan penggaris. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Kita lihat. Ini berat pengukurannya dari 0 ya. Dari 0 ini terakhir angka 8. Berarti panjang penggaris Lani ini 8 cm. Nah, gitu cara mengukurnya nah ya. Berarti di ujungnya pertama 0. Nah, tengok ujung ke sini berapa. Kalau 8 berarti 8 cm. Kalau 10 cm panjangnya ya. Gitu cara mengukur sebuah benda. Baik dengan meteran atau penggaris. Karena selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Kamu sudah tahu kemarin 1 meter itu 100 cm. Jangan lupa ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Oke anak-anak, kita lihat lagi apa tugas kalian. Nah, kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Periksalah jawabanmu. Jawaban teman berarti ini checklist kalau di sekolah ya. Satuan. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam. Sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm. Nah, ini dari singkatan sentimeter adalah cm ya. Meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm. Nih 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kemudian di sini ada soal, ada 3 soal. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan, nah di sini sudah ada 1 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Berarti kalau ini kemarin sudah Bapak ajari ya. 1 kali 100. Gitu caranya ya. 1 kali 100 sama dengan 100. Oke. Misalnya kalau 4 meter 4M 5M aja ya, 5M lah. 5M. Misalnya 5M berapa cm? 5M sama dengan cm. Gitu ya. Nah, tinggal kalikan aja. 5 kali 100. Nah, gitu ya. Angka 5-nya 1, 0-nya 2. Oke, berarti 500. Nah, gitu nah ya. Nah, tuh, berarti 5 meter sama dengan 500 cm. Kalau kebalikan, macam mana kemarin sudah Bapak ajari. Misalnya, kita balikan di sini ya. 500 cm. cm gitu dah. Nah, sama dengan berapa M kita bagi 100. Ingat kita bagi 100. Boleh cara baginya kayak boleh ke sini, boleh gini ke bawah, boleh.
Ini kelas tinggi tapi ya, kalau kelas rendah kamu ke samping aja boleh juga. Gini ya, 500 dibagi 100. Nah, kayak gini. Oke. Kamu tinggal coret aja nolnya. Tuh, nolnya 2 kita coret. Ini coret 1, ini coret 1, ini coret 1, ini coret 1. Berarti yang tersisa 5 dibagi 1 ya 5. 5 dibagi 1, 5. 5 dibagi 1, 5. Nah, gitu nak ya. Berarti gitu caranya. Berarti kalau 500 cm sama dengan 5 M. Nah, gitu anak-anak ya. Kalian sudah bisa ya, sudah tahu. Jadi, jangan lupa lagi. Nah, biar tidak lupa, kalian ulangi kembali. Tonton lagi videonya sampai selesai. Masih belum hafal? Ulang lagi. Kalau mau tulis, stop dulu, selanjutkan. Ulang lagi. Tapi yang pertama, kamu harus full dulu ya, harus nontonnya jangan dipotong dulu. Selesaikan dulu sampai selesai, baru yang kedua bolehlah kamu tulis biar kamu ingat. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebelum Bapak tutup, kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena kita tadi pada awal sudah belajar, sebelum belajar kita sudah berdoa. Maka sekarang setelah selesai belajar juga harus berdoa. Karena berdoa mulai. Selesai. Karena sebelum Pak tutup sekali lagi kepada yang baru mampir ke channel Education and Sport ini dan belum melakukan atau mengklik like dan subscribe, silakan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi yang akan Bapak sampaikan khususnya materi kelas 2 ini. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, maka silahkan sebarkan atau share video ini bisa melalui media sosial yang kalian punya seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan segala macamnya. Bagaimana caranya? Nanti di bawah video ini banyak tanda, ada tanda jempol ke atas, nah, klik jempol ke atas. Kemudian cari dibagikan. Nah, ada di bawah dibagikan, bacaan dibagikan, kamu klik, kamu tekan, bacaan dibagikannya, nanti akan muncul pilihan apakah kamu akan men-share-nya ke Facebook. Kalau emang ke Facebook, kamu klik juga Facebook-nya. Nanti muncul halaman Facebook, di atasnya ada tulisan posting. Maka klik posting itu, secara langsung, maka video pembelajaran ini akan ada di Facebook kalian. Nah, seperti itu anak-anak ya. Biar informasi ini dapat diketahui oleh orang banyak. Sehingga kita bisa membantu mereka yang membutuhkan materi pembelajaran khususnya untuk kelas 2 ini. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.